Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini bisa memulai perkuliahan ya di semester genap 2023-2024, dan kali ini ibu bertemu dengan saya di mata kuliah kreativitas dan keberbakatan. Nah, ini karena kelas 1A ya, 1A berarti kan semester 1. Mungkin ini ibu-ibu kali pertama ya bertemu dengan saya gitu. Nah, perkenalkan ibu-ibu, nama saya Prasena Adisyanto, bisa dipanggil Pak Sena. Di semester ini saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah kreativitas dan keberbakatan gitu. Dan insya Allah nanti kita pasti akan bertemu lagi di mata kuliah yang lain gitu. Karena di semester gasal ya, biasanya mata kuliah utama saya muncul gitu. Nah, insya Allah nanti akan bertemu lagi di mata kuliah yang lain gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, pada pertemuan hari ini ya pada pertemuan hari ini, di pertemuan pertama ini maksud saya akan menyampaikan dulu mengenai kontrak perkuliahan, teknis dan rencana pembelajaran semester. Nah, jadi saya belum menyampaikan mengenai materi perkuliahan, tetapi kita kenalan dulu dan menyampaikan hal-hal ya terkait dengan perkuliahan di awal gitu. Mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain ya, tetapi saya perlu menyampaikan lagi untuk mata kuliah ini gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, di SIA saya melihat jumlah mahasiswanya di kelas 1A ini ada 38 ya. Ada 38, ini yang bergabung 32, masih kurang 6 ya, enggak apa-apa ya. Nah, mungkin masih ada yang proses bergabung gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, mungkin di pertemuan pertama ini ada yang belum bisa mengakses pada gitu, atau mungkin ada yang mata kuliah saya belum muncul di Spada gitu. Nah, tidak apa-apa ya ibu ya, bisa minta tolong untuk hari ini linknya bisa dibagikan di grup WhatsApp kelas ya. Jadi mungkin yang belum bisa mengakses Pada bisa bergabung gitu. Nah, karena memang sepertinya minggu ini masih proses input ke sistem semuanya. Jadi mungkin ada yang belum bisa mengakses gitu. Nah, tapi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ibu-ibu tidak perlu bingung, tidak perlu mencari-cari lagi linknya di mana, karena linknya sudah saya setting, sudah saya tuliskan di Spada 3 gitu. Nah, saya baik ya, saya ini sudah muncul ya ibu-ibu ya. Ini tampilan Spada saya, tentu ada sedikit perbedaan dengan tampilan dari ibu-ibu semuanya. Nah, tetapi kurang lebih ya yang saya tunjukkan ini sama ya, ada di Spada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, perkuliahan di kelas RPL memang dilakukan secara daring. Jadi semuanya full daring ya. Maka kita akan selalu menggunakan Spada ya, LMS ya, Learning Management System ya, LMS Spada, dan platform-platform daring seperti mungkin Google Meet atau Zoom begitu. Nah, untuk setiap pertemuannya ya, untuk setiap pertemuan tatap muka di mata kuliah ini, nah ibu-ibu bisa menggunakan link Meet yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, Anda tidak perlu bingung lagi atau menunggu carinya di mana atau menunggu saya kirimkan. Ini sudah ada di sini. Tinggal ibu-ibu klik kemudian join ya. Dan kemudian ibu-ibu sebelum join ke Meet, saya sarankan untuk mengisi presensi dulu daripada nanti terlupa ya kan, setelah kuliah kemudian mungkin lupa gitu kan isi presensi itu. Karena banyak ya yang seperti itu, sesudah kuliah kemudian lupa mengisi presensi, kemudian WA saya itu kan
menyampaikan belum presensi. Nah itu kan saya juga harus, akhirnya kan saya tidak membuka spada gitu, padahal sudah saya sediakan. Nah ibu-ibu jika sudah masuk jam 9.30 silahkan bisa mengisi presensi dulu, kan nggak lama kan itu. Mengisi presensi kan nggak lama. Kemudian kalau tatap muka daring ya bisa bergabung dengan link Meet yang ada di bawahnya. Klik presensi, kemudian klik kode P ya. P itu artinya present atau hadir. Nah mungkin yang hari ini belum bisa presensi ya nanti saya presensikan, tidak apa-apa. Tapi minggu depan kalau sudah bisa mengakses pada ya, sudah muncul mata kuliahnya, bisa mengisi presensi mandiri untuk setiap pertemuannya. Baik. Itu ya Ibu terkait dengan presensi dan link Meet. Untuk LMS memang belum saya setting semuanya karena baru bisa dibuka kemarin. Tapi nanti untuk materi-materi tugas nanti akan menggunakan Spada semuanya. Nah selanjutnya Ibu ya, saya share screen. Selanjutnya Ibu saya sampaikan dulu di pertemuan ini mengenai kontrak kuliah ya, teknis dan juga rencana pembelajaran semester. Nah Ibu-ibu semuanya, di mata kuliah kreativitas dan keberbakatan ini sebenarnya saya yakin bahwa ibu-ibu ini sudah mempunyai pengalaman ya. Nah, karena di kelas RPL ini kan semuanya atau mungkin hampir semuanya merupakan pendidik ya, merupakan guru. Oke, sebentar ada yang mau bergabung. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, mungkin kan semua atau hampir semua ibu-ibu ini merupakan pendidik ya, guru. Nah, di lembaganya masing-masing. Nah, dan tentu setiap hari berinteraksi dengan anak-anak. Nah, saya yakin pasti ibu sebenarnya sudah mempunyai pengalaman ya, sudah mempunyai pengalaman terkait dengan pembelajaran kreativitas dan pengembangan bakat anak, gitu. Nah, maka ibu-ibu pada mata kuliah ini saya tidak ingin terlalu banyak berbicara mengenai teori kreativitas atau konsep-konsep pengembangan kreativitas dan keberbakatan, tetapi saya ingin lebih banyak ibu-ibu yang membagikan pengalaman atau praktik baik, pengalaman atau praktik baik terkait dengan pembelajaran kreativitas dan pengembangan bakat anak gitu. Nah, malah sebenarnya kalau menurut saya pengalaman ibu-ibu jauh lebih banyak ya daripada saya gitu. Karena kan ibu-ibu yang setiap hari bertemu dengan anak, berinteraksi gitu kan. Kalau saya kan hanya sebatas mungkin ketika saya penelitian ya, atau saya mungkin pengabdian masyarakat, atau mungkin ketika main ke sekolah kan gitu. Tidak setiap hari. Tapi ibu-ibu yang setiap hari tentu lebih memahami bagaimana karakter anak ya, tentu lebih memahami bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan gitu. Nah, praktik-praktik itulah yang ingin saya dengar, yang ingin saya yang ingin ibu yang ingin dibagikan gitu ya, yang ingin saya untuk ibu-ibu membagikan, karena pasti kan pengalamannya berbeda-beda dengan lembaga yang berbeda-beda. Nah, dari berbagai dinamika yang pernah ibu-ibu rasakan itu nanti bisa saling melengkapi. Nah, sekilas mengenai deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep kreativitas, keberbakatan dan pembelajarannya dalam konteks PAUD. Nah, untuk capaian pembelajarannya ini dapat memahami konsep
yang berhubungan dengan kreativitas dan keberbakatan, dan mampu menganalisis ini, ya, mampu menganalisis fenomena pengembangan kreativitas dalam lingkungan pendidikan. Jadi fokus kita ini adalah fenomena kreativitas dalam lingkungan pendidikan, ya, bukan kreativitas dalam lingkup umum gitu. Nah, menganalisis fenomena inilah yang tadi saya sebutkan, membagi praktik baik atau best practice atau pengalaman yang pernah ibu-ibu lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan teknis perkuliahan, ya ibu-ibu. Ini perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan terhitung mulai dari hari ini. Kemudian dilakukan secara daring dengan menggunakan Spada 3 dan Meet, ya, dan Google Meet gitu. Maka ibu mungkin ya kalau misalnya masih asing dengan LMS Spada 3 dengan Meet Google, nah silakan ibu bisa coba-coba ya, bisa latihan gitu. Mungkin biasanya menggunakan Zoom, kemudian ini menggunakan Meet, mungkin ada beberapa yang belum terbiasa. Nah silahkan bisa dicoba bagaimana caranya share screen ya, tuh bagaimana untuk merespon, menulis atau berbicara dengan mengaktifkan mikrofon begitu. Kemudian untuk presensi, link ya, materi, tugas, nanti saya akan menggunakan Spada, jadi tidak tugasnya tidak dikumpulkan lewat Drive atau lewat grup WhatsApp, tetapi menggunakan Spada ya. Nah, termasuk juga jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan yang terkait dengan perkuliahan, silakan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp kelas. Karena sudah dibuatkan, terima kasih. Itu bisa menjadi media komunikasi kita ya ibu-ibu. Grupnya itu tidak hanya untuk nambah jumlah grup WhatsApp ibu-ibu semua gitu, tapi kan untuk media komunikasi kita. Nah, silakan disampaikan di grup agar yang lain juga tahu apa yang ditanyakan atau disampaikan, dan juga bisa memahami penjelasan saya gitu. Ya, tidak perlu tanya satu-satu gitu kan. Kemudian terkait dengan adanya libur atau cuti bersama hari-hari besar, menunggu informasi dari prodi ya ibu-ibu. Misalnya ada hari besar yang jatuh di hari Sabtu atau hari Minggu, kemudian ada cuti bersama gitu kan, atau perkuliahannya diliburkan. Nah, itu menunggu informasi dari prodi saja ya, saya tidak mau berspekulasi gitu. Oke. Nah, itu ya ibu ya terkait dengan teknis perkuliahan. Kemudian selanjutnya rencana pembelajaran semester dalam 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini ada kontrak kuliah. Kemudian di pertemuan kedua besok saya akan menyampaikan mengenai konsep pribadi kreatif, kemudian proses kreatif, produk kreatif, dan pendorong kreatif. Ini ya. Nah, konsep pribadi, proses, produk, dan pendorong kreatif ini ibu saya ambilkan dari salah satu teori kreativitas, yaitu teori 4P yang disampaikan oleh Rhodes dan Utami Munandar gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai teori kreativitas, ada beberapa teori ya, ada beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli gitu. Nah, daripada saya banyak menyampaikan mengenai teori-teori kreativitas, sedangkan ibu-ibu semuanya merupakan guru yang sudah berpengalaman, nah maka saya memilih ya menyampaikan satu saja teori kreativitas sebagai pengantar yang kemudian nanti bisa ibu-ibu jadikan sebagai pisau analisis ya, untuk mendeskripsikan ya, untuk menganalisis praktik-praktik baik yang sudah pernah ibu-ibu lakukan gitu. Jadi harapan saya memang lebih banyak menyampaikan apa yang sudah dilakukan, pengalaman yang sudah dilakukan ya, daripada kita banyak berbicara mengenai teori atau konsep gitu. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 ini mengenai konsep keberbakatan, lalu di pertemuan ke-7 ini mengenai
komponen pembelajaran, karena memang ruang lingkup pembahasan mata kuliah ini kan dalam pembelajaran anak usia dini gitu. Nah, maka bagaimana kita bisa mengoptimalkan komponen-komponen pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas dan keberbakatan anak. Lalu di pertemuan ke-8 ada UTS ya Ibu. Bentar, ada yang mau bergabung. Lalu di pertemuan ke-8 Ibu ada UTS ya secara tertulis. Lalu di pertemuan ke-9 persiapan tugasnya tadi seperti yang saya sampaikan, mendeskripsikan praktik baik yang sudah dilakukan, lalu dipresentasikan pada pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-15. Karena jumlahnya ini ada 38, mungkin nanti dibagi jadi 6 kelompok ya Ibu ya, menjadi 6 kelompok, jadi mungkin ada yang satu kelompoknya 6 orang, ada yang 7 orang, tidak apa gitu. Terkait dengan detail tugas dan presentasinya nanti akan saya sampaikan setelah UTS saja. Tapi di awal ini saya sampaikan dulu rencananya ya, gambaran tugasnya nanti adalah seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian nanti dibagi dalam 6 kelompok yang akan mempresentasikan tugas-tugasnya itu tadi. Nah, untuk pembagian kelompoknya silahkan kalau ibu-ibu mau membagi sendiri ya, dengan dikoordinatori oleh PJ kelas. Siapa ya PJ kelasnya itu? Monggo kalau misalnya ibu-ibu mau membagi sendiri, apakah mau dibagi berdasarkan domisili atau apa ya, monggo lah silahkan, saya tidak mengharuskan ya. Atau misalnya mau langsung dibagi acak saja ya boleh ya, dibagi jadi 6 kelompok acak bolehlah, monggo. Atau misalnya saya yang membagi ya silahkan monggo Bu ya. Nanti bisa di koordinasikan dengan PJ kelas ya, dengan koordinator mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan ke-16 ya, ini ada UAS secara tertulis yang jadwalnya akan disampaikan oleh prodi. Nah, dari rencana dari RPS ini Ibu ya, bisa dilihat bahwa poin penilaian saya ini ada 3, ada UTS, kemudian tugas, dan UAS. Nah, ya, ada UTS, tugas, dan UAS. Nah, saya harap ya ibu-ibu semuanya bisa melengkapi ya 3 poin penilaian tersebut. Nah, jangan ada yang kurang 1 atau 2 ya ibu-ibu ya. Kan ya tugasnya cuma 1 gitu kan. UTS, UAS ini kan penilaian formatif. Kemudian tugasnya juga hanya 1 gitu. Saya mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dari aktivitas ibu-ibu semuanya, kemudian tugas profesi ya, tugas mengajar ibu, dan juga perkuliahan di semester ini gitu. Jadi saya ambil 1 tugas saja, tidak usah banyak-banyak gitu. Yang paling esensial dengan mata kuliah ini gitu. Jadi kuliah kita tidak usah tidak usah dibuat pusing-pusing ya Bu ya. Tetap santai tapi tetap berjalan dengan baik gitulah, tidak usah dibuat ruwet gitu. 1 tugas saja cukup. Nah itu. Dan tugasnya itu kan juga yang berhubungan dengan pengalaman ibu gitu. Nah, jadi kan tinggal mengingat saja kemudian menuliskannya, sudah pernah apa sih, sudah bagaimana gitu kan ya. Itu jadi tidak susah lah, tidak berat menurut saya itu. Oke. Kemudian untuk koordinator mata kuliah ya, harap melakukan konfirmasi dengan saya untuk setiap pertemuannya. Mungkin juga nanti ada
minggu atau ada jadwal yang saya mungkin ada tugas lain sehingga tidak bisa masuk kelas, ya, tentu akan saya sampaikan melalui grup, ya. Kemudian yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas, okay? Dan selamat menempuh perkuliahan, ya. Tetap semangat agar bisa lulus tepat waktu dan memperoleh hasil yang terbaik, ya ibu-ibu ya. Nah, karena memang kan ibu-ibu kuliahnya kan Sabtu Minggu gitu kan, ya Sabtu Minggu jadwalnya maraton gitu, jadi mungkin baru 2 mata kuliah saja mungkin sudah pegel-pegel ya Bu ya, sudah mulai panas gitu ya. Nah, kan maka kuliah saya ini nggak usah lah buat nggak usah dibuat repot gitu. Saya cuma minta ibu-ibu cerita gitu aja ya. Dan setiap pertemuan tidak perlu penuh 60 menit lah ya, 40 sampai 50 menit saja gitu. Jadi ibu-ibu masih punya waktu sejenak untuk istirahat ya, untuk menggerak-gerakkan badan gitu kan, untuk relaksasi gitu. Nah, kalau selesai jam berapa 10.30 terus nanti langsung masuk mata kuliah lagi, wah malah pusing gitu kan. 10-15 menit cukup lah ya untuk jalan-jalan gitu, untuk peregangan gitu. Baik itu ya ibu-ibu semuanya, saya harap perkuliahan di semester ini semuanya berjalan dengan lancar, ibu-ibu diberikan kesehatan ya dan kelancaran sehingga semuanya bisa lulus ya, mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa lulus tepat waktu. Nah ibu-ibu, begitu saja ibu ya di awal yang saya sampaikan terkait dengan pengantar di mata kuliah ini. Ini ada yang tanya ini di chat box link WhatsApp group, link WhatsApp group, silakan ibu-ibu ini minta tolong siapa ya koordinatornya, saya kok kelas 1 saya Pak. Itu bisa bisa dikirimkan linknya, karena saya bukan admin jadi kan saya tidak bisa share link grupnya. Ini adminnya kan banyak ini, nah, ada Bu Betty, Bu Dwi, Bu Luna, nah ini banyak ini adminnya. Monggo itu linknya tinggal di copy kan Bu, terus ditulis di chat box itu juga bisa. Nah ibu yang belum bergabung nanti tinggal klik bergabung gitu aja. Tuh sedang ibadah, oh ya silakan ya Bu Yulia, enggak apa-apa, monggo. Saya mendukung panjenengan ibadah ya dan bisa tetap ikut kuliah gitu. Jadi ibu ya, saya tidak saklek atau tidak kaku ya, pokoknya harus kuliah jam sekian sampai jam sekian, tidak harus begitu ya. Nah silakan jika ibu-ibu ada yang memang mempunyai keperluan, misalnya harus beribadah atau misalnya harus sinoman ya, tangga-tangganya gitu ya, harus membantu ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, itu ya ibu-ibu, jadi tetap harus bersosialisasi, tetap harus memenuhi kebutuhan pribadinya ya, tapi kuliahnya tetap jalan gitu. Itu ibu-ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan mata kuliah ini, monggo. Sebentar, saya cek ini saya cek di presensi baru 27 yang presensi ini, baru 27 dari 38 yang presensi. Nah silakan ibu-ibu yang sudah bisa masuk Spada ya, bisa mengisi presensi, karena presensi kita hanya buka sampai jam 10.30. Kalau misalnya hari ini belum bisa ya nanti saya presensikan, tidak apa-apa. Silahkan, tadi ada yang bertanya atau ini ya Bu Dwi sudah mengirimkan link grupnya, terima kasih ya Bu. Silakan ibu-ibu yang mau tanyakan atau disampaikan.
Ya. Ya. 35 ya, ketiga ya yang belum bergabung gitu. Ini koordinator kelasnya Bu Rina ya? Iya Pak, saya. Oh iya, sudah. Oke. Ya silakan nanti mau membagi kelompoknya seperti apa, monggo ya Bu ya, dibahas, disepakati bersama, mau dibagi acak ya boleh, mau dibagi bagaimana ya boleh ya, dibagi 6 kelompok, jadi ada yang 6, ada yang 7 ya, ada apa-apa. Iya Pak. Baik ya, presensinya masih buka ya Bu ya sampai jam 10.30. Nah, nanti boleh dicoba lagi gitu. Baik Ibu semuanya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya di awal. Ya, insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang Ibu-ibu semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.